Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan. Masih kita membahas akad musaqah, akad merawat kebun yang kemudian hasilnya dibagi antara pemilik kebun dengan pekerja atau amil, orang yang merawat ini. Oke. Kemudian dalam akad musaqah ini ada pembagian tugas, ada pembagian tanggung jawab antara malik ini ku pemilik, maliki yaumiddin, malik pemilik kebun dengan amil pekerja. Jadi yang pertama, pekerjaan yang manfaatnya bersifat menetap ke tanah. Pekerjaan-pekerjaan yang manfaatnya bersifat menetap ke tanah, bukan hanya untuk satu kali panen ini, tapi manfaat ini akan nempel ke tanah itu dalam waktu yang lama. Contoh pembuatan sumur, buat sumur, irigasi, pekerjaan-pekerjaan yang manfaatnya bersifat menetap ke tanah ini tanggung jawab malik, pemilik tanah. Maknanya di awal akad nggak boleh pekerjaan-pekerjaan ini dimasukkan dalam syarat. Misalnya malik berkata kepada amilah, "Weh amil, kau garaplah kebun ini plus kau buatkan sumur. Kau garap, kau rawat kebun ini, juga kau bikinkan sumur. Nanti panennya kita bagi dua." Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena membuat sumur bukan tanggung jawab amil, pekerja tadi, maka tidak boleh dimasukkan dalam akad, gitu Pak ya. Tetapi kalau obrolan di luar akad, di luar akad loh syaratnya ya, gawekno sumur sisan ya, tolong kau buatkan sumur. Ya nggak apa-apa Pak, tak buatkan sumur, itu nggak masalah Pak, karena di luar akad. Banyak hal itu kalau masuk akad nggak sah, kalau di luar akad bisa sah. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kembali ke buah. Jadi pekerjaan ini fungsinya untuk kebaikan buah musim ini. Jadi dia tidak bersifat menetap sampai waktu yang lama, tidak. Kerja ini untuk kebaikan buah di musim ini. Contoh apa contoh? Ya, mengawinkan, ngawinkan buah, bersihkan membersihkan kebun dari rumput-rumput yang mengganggu, dari parasit. Nah, ini tanggung jawab amil, tanggung jawab amil. Sudah, sih, mantan. Wes pokoknya garapan kebunku, engko tak kei hasil. Boleh nggak gini Pak? Nggak boleh, karena tidak jelas berapa dikasih.
harus dijelaskan di awal akad, bagi hasilnya itu berapa, dan harus dibatasi waktunya. Kau garap kebun ini setahun, nanti hasilnya 1:2, saya 1 saja, kamu 2, boleh sah. Begitu. Ada pertanyaan akad musyakoh? Lah, maro sapi itu dikiaskan dengan ini, boleh menurut sebagian ulama. Menurut pendapat yang unggul nggak boleh maro sapi ini, Pak. Tapi sebagian ulama membolehkan, dan ini bisa jadi solusi. Bukan kita ingin ngambil yang ringan-ringan dari agama ini, bukan ya. Sudah kejadian memang di tempat kita ada praktek maro sapi. Ini sulit dihindari. Jadi jenengan target, ojo podo maro sapi, malah geger. Tunggal ini lho Pak, Jumatan di instansi-instansi, di sekolah-sekolah, itu hasilnya menurut pendapat yang unggul nggak sah. Tetapi karena praktek itu sudah terjadi dan sulit dihindari, ya kita ikutkan pendapat yang membolehkan, yaitu dalam mazhab Ahmad. Ya. Seharusnya kalau di Pohtelu ini Pak, ya, sebelum Jumatan itu diiklankan. Ya. Sebelum Jumatan diiklankan, kita Jumatan di sini ini ikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Karena situasi yang nggak bisa dihindari, keadaan, akhirnya ikut yang membolehkan. Kembali ke maro sapi. Maro sapi ini sebagian ulama membolehkan. Ini kabar gembira. Asalkan yang diparo niku mangke hasil penjualan, Pak. Jelas kalau begitu. Tapi kalau anak pertama, pripun nika? Buat pemilik sapi, nanti anak kedua buat yang ngopeni, ini nggak boleh kalau begitu, nggak boleh karena nggak jelas jadinya. Tapi kalau maro hasil penjualannya jelas, openono, gue nak wis lemu gede dolen, biasanya pinten perbandingannya? Kalau tempat kita 1/3 untuk pemilik, yang 2/3 yang yang banyak malah yang ngurus nih Pak. Nggih. Ngeten. Nggih, dari ada batas waktu. Nggih. Wonten pertanyaan, monggo. Nggih. Kaitannya dengan ini ini kaitannya dengan pawang. Jadi ini ada tanah sawah, kemudian disuruh mengerjakan orang lain, hasilnya separuh, kalau lebih gitu separuh. Kemudian dari yang pemilik tanah itu masih menambah untuk membeli rabuk sama mungkin tambahan untuk bagaimana. Ini dari yang pemilik. Nah, kemudian yang mengerjakan itu dia hanya mengerjakan termasuk bibit dan sebagainya, mungkin ditambah. Ini gimana? Boleh? Tapi hasilnya nanti separuh. Niku berawal dari tanah kosong atau yang sudah ada kebunnya? Tanah kosong. Tanah kosong. Oh, berarti bukan musakoh niku. Oh, bukan. Itu belum. Itu yang itu belum kita bahas, nanti ada babnya nih yang mukhabarah dan muzaroah niku. Muzaroah dengan mukhabarah. Kalau musakoh itu cirinya tanamannya itu sudah ada, tinggal ngerawat. Tinggal memelihara, mengairi dengan baik sampai panen. Nah itu kalau pupuk itu kira-kira tanggung jawab siapa nih Pak? Dalam akad musakoh nih, pemilik tanah atau amil? Nah pupuk itu kembali permanen ke tanah atau ke buah musim itu?
Ketinggalan kalau pupuk itu hanya kembali ke buah musim itu, maka kembali tanggung jawabnya adalah ke amil. Beli pupuk itu tanggung jawab amil. Maknanya tanggung jawab amil itu bukannya Malik nggak boleh kalau mau menghandle, boleh saja. Aslinya pupuk ini tanggung jawab amil, tapi Malik justru dialah yang membelikan, nggak apa-apa. Ya nggak boleh kalau disyaratkan di akad yang bukan tanggung jawab dia. Ini ku yang nggak boleh, Pak. Iki kowe tak kei kulit dolat hak. Tapi kulit iki dolen duitnya kayak no kas masjid. Nah ini nggak boleh. Nah, haram ini jadinya, Pak. Tapi kalau di luar akad ngobrol, di luar akadnya. Dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Kowe sok pas Idul Adha arep tak kei kulit. Tapi sing pangerten. Kamu yang pengertian, yaitu kulit kamu jual, terus kamu masukkan kas masjid. Itu pas di luar akad. Ya ketika pas akad ya akad memberi saja, nih tak kasih kulit. Ini sah lah. Tapi jangan ditambahi. Ini tak kasih kulit. Eleng ya biar kayak. Ya enggak boleh aja. Yeah. Kalau ada perjanjian gitu, kalau mau, kalau nggak mau memberikan ya terserah, kalau tidak, kalau memberi ya diberikan ya nggak masalah itu. Di luar akad atau di akad? Ya ketika itu di dalam akad itu. Kalau di dalam akad nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini kembali pada itu bagi hasil itu, pada istilahnya bahasanya organisasi. Kita pada akadnya intinya membesarkan, kemudian nanti bagi hasil. Kemudian mereka karena tidak mampu minta untuk pakan ternak itu minta kepada kami. Dan nanti pada saat dijual pokok dikembalikan, biaya pakan tadi dipotong itu dikembalikan, terus hasilnya sisanya mereka nanti 2/3 kita sepertiga. Boleh. Gak apa ya? Tapi jangan dalam akad. Pembicaraan ini jangan di akad, nanti jadi nggak boleh. Seperti kemarin waktu kita bahas akad kirot. Akad kirot itu hasilnya, Pak, pemilik modal cuma menyerahkan uang. Terus uang ini diputar oleh pekerja. Lah, untuk biaya perjalanan, makan di jalan, selama kerja memperdagangkan barang ini nggak boleh diambil dari uang ini. Itu harus dari uangnya si pekerja itu sendiri. Uang yang diserahkan oleh pemilik modal ini khusus untuk jual beli barang. Keperluan-keperluan pribadi amil nggak boleh diambil dari sini. Tapi pada prakteknya ini kan sulit. Maka ada solusi, ada pembicaraan di luar akad. Ingat ya, di luar akad. Kita ini kerjasama ta'awun, asli ini jane ngene. Hukum asli disebutkan, harusnya itu begini. Tapi kan prakteknya sulit ini. Ya sudah, pokoknya kalau kamu ngambil untuk biaya pribadi ya tak izini, tapi dicatat nanti ketika pembagian keuntungan dikurangkan ke situ. Boleh. Yang belakang tadi dengar pertanyaannya, Pak. Jadi Marosapi tadi kan pakannya itu aslinya dari si pekerja aslinya. Asli dari pekerja amil. Tapi karena pekerjanya nggak mampu, minta ke pemilik. Nanti dikalkulasi, dipotong bagian dia nantinya. Boleh. Asalkan pembicaraan ini di luar akad. Cukup? Ganti akad lagi nih. Nanti ada pembagian keuntungan. Apakah ada istilah pembagian kerugian? Ada. Misalkan saya punya modal 100 juta,
pinjam teman untuk bisnis. Iya. Kan saya tidak tahu bisnisnya apa. Begitu datang ternyata bisnisnya tidak untung, rugi, sehingga kerugiannya dibagi. Apakah itu benar? Nggih. Kalau akadnya bagi hasil memang begitu. Untung dinikmati bersama, nggih, rugi ditanggung sambil berebes bersama. Nah itu nanti dikompensasi ke keuntungan di bulan-bulan berikutnya. Ya. Karena takut itu sebenarnya. Iya. Karena kan saya minta dikembalikan modalnya aja, tapi belinya ya ruginya juga berdua. Oke. Lah tergantung akadnya, Pak. Aslinya kalau akadnya itu memang bagi hasil, rugi ya pun, ya, nggak dikembalikan modalnya, Pak. Kalau akadnya bagi hasil, tapi sudah disepakati berapa banding berapa di awal, harusnya disepakati. Nah, ikhlas-ikhlasan. Nah ini. Tidak memikirkan kalau ternyata ada ruginya itu. Ini berarti contoh yang kurang pas, Pak. Ini akan pertanyaan bukan kerjaan pinjam. Kita sama anak-anak teman pinjam untuk pinjam. Utang berarti. Oh nggih, kalau itu berarti utang piutang, Pak. Jenengan harus terima utuh. Tapi jenengan nggak boleh ambil manfaat yang disyaratkan. Sebentar, saya ulangi lagi. Ini kalau akadnya itu pinjam, bahasa kita kan pinjam, aslinya utang aslinya. Pak, pulau utangi, jenengan saya utangi untuk ini tak utangi untuk kamu bisnis. Ini berarti akadnya utang. Kita nggak boleh ambil manfaat, tapi nanti dia kembalikan utuh. Kita nggak dapat laba, tapi kita juga tidak nanggung rugi. Akadnya utang. Kamu tak utangi 100 juta, nanti kembali juga 100 juta. Kita nggak boleh minta tambah yang disyaratkan dari akad, nanti jadinya riba. Tapi kalau dia pengertian terus nambahi ngasih kita, alhamdulillah, ikhlas. Oke, ikhlas sih, tambah seneng ulang. Kalau yang pinjam ngomong ini saya pindah, aku mau jalan, karena untung tak ada. Itu utang atau bukan? Utang, Pak. Tetap utang. Tetap utang. Nih. terus kalau dia untung ngasih. Nggih. Lah. Tapi diketik bisa. Ini kalau sudah jadi kebiasaan, nek orang ngono nesu, nek orang ngono mangke nggak dipinjami utang, itu nantinya jadi menempati tempatnya syarat. Kebiasaan al-adah yang tangzilu mangzilata syarti, tidak diomongkan, tetapi karena biasanya begitu. Kalau nggak gitu nggak jalan, itu nanti seperti disyaratkan, jadi riba, nggak boleh, dosa besar jadinya. Kalau yang utangin nggak ngarep sama sekali ya ikhlas ya sih. Ya niku nggak apa-apa. Ini setelah ditagih ya, Ustaz, muter yang ditagih tadi, alasannya bangkrut tadi. Padahal akad awalnya utang. Jadi nggak bisa, kalau akad awalnya utang, dia harus kembalikan utuh. Mau untung banyak, mau rugi, karena akadnya utang, ya kembalikan seperti pinjaman awal. Begitu. Kalau masih jaminan itu gimana? Misalkan ya, utang itu 100 juta. Jaminannya misalkan harganya hanya 70 juta.
sah pun. Pertanyaan dilempar karena bab ini sudah pernah dibahas. Monggo Pak Sudirosnya mau jawab. Ngutangi tapi minta jaminan, sedangkan barang jaminannya itu justru nilainya lebih murah dari uang yang diutangkan. Apakah boleh? Ini bukan, kita memberi utang tapi kita minta gade, minta jaminan, cuman nilai barang jaminan ini lebih kecil dari nilai utang yang kita berikan. Apakah boleh? Ya boleh Pak, boleh saja. Niku hak jenengan niku. Nah, ya boleh saja itu. Yang nggak boleh itu mensyaratkan selama utang murung lunas barang jaminanmu saya pakai. Nah, ini yang nggak boleh. Barang jaminannya berupa tanah. Selama utangnya belum lunas, tanahnya digarap oleh pemberi hutang. Ini nggak boleh. Itu super nggak boleh. Nih, karena menjadi masuk kepada utang yang menarik manfaat, fahuwa riba, itu adalah riba hukumnya. Termasuk menggunakan katakan jaminan sepeda yang terus dipakai. Jaminan utang? Iya, tidak boleh juga. Tidak boleh. Nih, Mau disimpan. simpen, nggak boleh digunakan. Jadi kita masih berkelanjutan karena nggak bisa ngasih membalikan utangnya sehingga dia ngasih jaminan. Ya, setelah itu Ngasih jaminan atau ngasih ganti? ngasih jaminan Nih, nanti tak talikan utang. Ternyata tidak bisa. Akhirnya dia menganggap lunas. Lunas gimana? Kan jaminannya sudah diterima. Gimana? ya belum. Nggih. Penai nak, iya. Itu kalau jaminannya lebih tinggi ya lunas nggak apa-apa. Tetap nggak lunas, itu lain akotnya. Akot pelunasan hutang dengan jaminan ini lain. Kecuali kalau Anda kemudian terjadi akot yang lain, namanya akot suluh perdamaian. Hasilnya masih punya hutang 50 juta, dikasih jaminan motor. Terus yang utang itu mengemukakan uzurnya, aku bangkrut ya. Piye nek sisa utangku wis tak ganti motor ini aja. Nah, terus jenengan ya nggak apa-apa, itu lain lagi, itu boleh, berarti dianggap lunas. Tapi bukan otomatis, butuh akad baru, harus ada akad baru. Bukan belum jaminan sebab tompo berarti wis lunas, nah, tidak bisa seperti itu. Nah, begitu. Nah, Masya Allah. Masih musafah. Iya. Biasanya untuk yang tadi mirip Pak Iko, tapi ini musafah. Iya. Biasa. Ternyata harga lembu sekarang itu jatuh. Jadi kalau dijual hasil tidak ada, malah kurang dari pokoknya. Seperti itu bagaimana? Oke, ditanggung bersama. Ada untungnya dari dia apa? Ya maksudnya ketika tidak ada keuntungan ya berarti nggak ada yang dibagi. Iya enggak. Nih. Yang paling ya kembali modal aja. Iya. Masih kembali modal. Gimana? Nggih, niku secara akad ya. Nah, masih kurang. Secara akad nggih itu dikembalikan ke pemilik semuanya. Oh gitu. Nih, pekerjanya jadi nangis nggih. Secara akad nggih, tuntutannya seperti itu. Cuma nanti kalau pemilik terus kasihan terus ngasih berapa nggih, itu urusan lain lagi. Nggih. Samhan dulu itu.
kegampangan. Cukup? Lanjut. Akad berikutnya niki akad sewa, Pak. Niki. Akad ijaroh, akad sewa. Monggo sampai jam 7 kurang seperempat. Al-ijarah atau persewaan. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya serta tetap tidak berubah, maka sesuatu tersebut boleh disewakan. Apabila manfaatnya tersebut bisa dipastikan dengan salah satu dari dua cara, yaitu dengan waktu atau pekerjaan, maka kemutlakan ijarah mengharuskan bayar terlebih dahulu atau bayar muka, kecuali jika ada persyaratan bayar belakang. Akad ijarah itu tidak batal sebab kematian salah satu pihak dari penyewa dan yang menyewakan. Akad tersebut menjadi batal sebab kerusakan barang yang disewakan. Sedangkan penyewa tidak wajib menanggung kerusakan barang kecuali karena kecerobohannya. Dalil diberlakukannya ijarah dalam Islam adalah ayat-ayat Al-Quran, antara lain firman Allah SWT, yang artinya, apabila mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Dan juga berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, antara lain dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, ada 3 orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang berjanji kepadaku lalu mengkhianatinya, orang yang menjual arak dan memakan hasil penjualannya, dan orang-orang yang mempekerjakan orang lain lalu orang tersebut melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi orang yang menyuruhnya tidak memberi upah. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan bekam atau canduk, dan beliau memberi upah kepada tukang canduk tersebut. Andai kata beliau memastikan kemakruhan pekerjaan itu, maka beliau tidak memberinya upah. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Akad sewa, bahasa Arabnya ijarah. Yang pertama mesti kita pahami, akad sewa ini ngambil manfaat, Pak. Menyewakan barang untuk diambil manfaat. Berarti selilinmu saya sewa, itu enggak sah. Kenapa? Karena zatnya lilin habis, manfaat muncul disertai habisnya zat, itu enggak boleh. Jadi akad sewa ini hanya ngambil manfaat. Kemudian ya, manfaat ini kan enggak terbatas, banyak banget ini. Maka supaya sah akad ijarah ini harus ada pembatasan, Pak. Harus ada pembatasan manfaat. Nah, bagaimana cara membatasi manfaatnya? Ada 2 pilihan. Mau dibatasi dengan pekerjaan atau dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan objek kerja atau dibatasi dengan waktu. Contoh ya, kalau yang dibatasi objek kerja, tukang borongan misalnya,
pasangan nih, kau pasang keramik rumahku sampai jadi. Jadi batasnya apa? Sampai jadi objek kerja. Nih. Berapa upahnya? Sampai jadi Pak, berapa rumahnya ini? Hitung-hitung, oh anu Pak, 3 juta. Ini namanya akad sewa. Nih. Nyewa apa? Nyewa manfaat tukang yang dibatasi dengan objek kerja, pasang keramik sampai jadi. Kau antar saya dari Temboro ke Surabaya. Ini pembatasannya dengan objek, diantar sampai Surabaya. Ini borongan. Atau yang kedua, manfaat ini dibatasi dengan waktu, Pak. Tukang kerja harian, we kerja. Nah, kerjalah di tempat, kerjalah di tempatku, nggih, upah harian sekian. Ini ku apa namanya, pembatasan dengan waktu kerja. Sewa mobil sehari 300.000, misalnya gitu. Ini pembatasan dengan waktu. Harus dibatasi Pak, nggak boleh nggak ada batasannya. Jadi nggak sah nanti jadinya. Nih. Dan nggak boleh dibatasi dengan dua-duanya. Pokoknya kudu dadi dalam waktu 3 hari. Nek ora batal. Ini nggak boleh. Masang keramik ini harus jadi dalam waktu 3 hari. Kalau nggak jadi batal. Ini nggak sah. Karena sekaligus mengumpulkan 2 batasan. Ya dibatasi dengan objek kerja, masang keramik sampai jadi, plus dibatasi dengan waktu. Ini nggak boleh. Ini mendahului takdir Allah juga ini. Ya kalau selesai. Kalau enggak, kalau di tengah-tengah garap mati, nggak boleh. Kalau dijadikan syarat, kalau nggak begini batal. Tapi kalau sekedar targiban ya, di luar akad, pokoknya kau pasang ini borongan sampai jadi. Berapa upahmu? 3 juta. Bun, selesai. Terus di luar akad, nek iso ojo luwih saka 3 hari ya Mas. Soalnya engko mau ada tamu ke rumah ini. Nah, itu boleh. Hanya sekedar targiban penyemangat. Termasuk ini Pak, jahit baju Pak, jahit kain itu. Jahit kain itu pembatasannya dengan apa kira-kira? Objek. Jadikan kain ini menjadi baju, sifatnya begini. Ini dengan objek kerja. Nggak boleh ditambahi dengan waktu. Pokoknya ini harus jadi dalam waktu 3 hari. Nggak boleh. Sampai jadi dan harus 3 hari. Tapi kalau kata-kata 3 hari hanya untuk menyemangatkan, kalau bisa jangan lebih 3 hari ya Mas. Maksudnya seandainya lebih pun akad tidak batal, itu nggak apa-apa. Oke. Begitu, itu pertama yang mesti kita pahami. Tapi kalau begini Ustaz, hanya mengerjakan katakan ada bikin bener gitu. Yeah. Ini akan digunakan tanggal sekian. Kira-kira bagaimana? Itu bisa? Bisa saja. Nah. Yeah. Usahakan jangan sampai melebihi tanggal ini Mas. Yeah. Terus yang kedua, itu pertama ya, harus manfaat yang diambil harus ada pembatasan. Tadi 1, pembatasannya ada kalanya dengan objek kerja atau dengan waktu. Kemudian ya, akad sewa ini Pak ya, kekuasaan orang yang menyewa barang atas barang yang disewanya
itu adalah kekuasaan amanah. Jadi, ketika saya menyewa mobil, maka mobil ini di tangan saya adalah amanah. Bagaimana itu maksudnya? Kalau ada apa-apa, rusak, dicuri orang, kena petir meledak mobilnya, ini saya tidak nanggung. Saya akan nanggung kalau ceroboh, kalau kerusakan barang ini sebab kecerobohan saya. Beda dengan pinjam. Pinjam itu ceroboh nggak ceroboh nanggung, nggak pinjam. Tapi kalau nyewa, yang penting Anda jangan ceroboh, nanti nggak nanggung. Jadi enak mana Pak? Pinjam atau nyewa? Kalau pinjam itu ada apa-apa otomatis langsung ganti. Tapi kalau nyewa nggak ganti kecuali kalau ceroboh. Berarti enak mana? Kalau nggak ada apa-apa enak minjem. Kalau ada apa-apa enak nyewa. Pinjam disewakan boleh? Nggak boleh. Ya, boleh. Kalau nyewa dipinjamkan boleh. Sewa disewakan lagi boleh juga, asalkan tidak melebihi masa sewa yang awal. Apalagi pinjam dijadikan misalnya gitu. Jadi akad sewa ini karena kita bayar Pak ya. Dalam akad sewa ini karena kita ini membayar atas manfaat yang kita ambil, maka manfaat itu dianggap jadi milik kita. Manfaat itu dianggap jadi milik penyewa. Akhirnya karena manfaat ini jadi milik penyewa, manfaat mobil ini menjadi milik saya, maka boleh saya pinjamkan lagi, boleh saya sewakan, seperti itu. Beda dengan peminjam. Peminjam itu tidak diberi hak milik manfaat, tapi hanya dibolehkan pakai, beda ini istilahnya. Karena gratisan, dibolehkan pakai. Karena sekedar dibolehkan ya hanya untuk dia. Pembolehan itu hanya untuk dia, maka tidak boleh dia pinjamkan lagi, tidak boleh dia sewakan. Jadi peminjam meminjamkan lagi itu nggak boleh, apalagi menyewakan. Seandainya saya pinjam sepeda motor, terus ketika di rumah itu terus ada tetangga yang minjam, karena ada keperluan meminjam sepeda motor yang saya pinjam itu bagaimana? Karena situasi ya. Kalau pemiliknya tidak ridho maka haram. Nah, solusinya bagaimana? Minta ikhlas pemiliknya. Jadi prinsipnya itu tidak boleh haram kecuali diridhoi oleh pemilik barang. Meskipun. Terakhir Ustaz, kalau misalnya ada orang utang sama kita, terus dia gandengan kendaraan, terus orangnya kita tagih kabur, barang yang dia gandengan kita jual boleh? Boleh. Boleh ketika hutangnya sudah jatuh tempo pembayaran. Tapi nggak pakai waktu gitu Ustaz. Kalau utangnya nggak pakai waktu, jatuh temponya kapan? Ketika ditagih. Dan jenengan mau nagih apa dereng? Sudah nagih atau belum? Berkali-kali berarti ya sudah. Boleh barang itu dijual. Nah nanti harga penjualannya untuk ngelunasi utang, sisanya wajib dikembalikan kalau ada. Berarti ngelus dodo.
Ya. Begitu ya, kita teruskan pertemuan berikutnya. Digadekan atas bentuk yang pemilik mobil boleh. Boleh. Koyono. Ada bisa. Moga-moga ilmu kita diterima oleh Allah Ta'ala, jadi asbab barokah manfaat untuk kita, keluarga kita, bahkan untuk seluruh umat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.